idza balagha arba'ina sanatan, apabila seorang memasuki umur 40, khaffafallahu anhu hisabahu, maka Allah ringankan hisabnya. Apa maknanya ringankan hisabnya? Orang itu direzekikan, dimudahkan untuk berbuat baik. Karena pada umumnya orang itu kalau sudah berumur di atas 40 masuk 50, itu sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi ketika imam membacakan surat Al-Waqi'ah, maka terasa begitu gembira di dalam hati kaum muslimin, khususnya hati kita yang hadir solat pada subuh yang berbahagia ini. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dari awal sampai akhir bacaan tadi, ayat itu menceritakan tentang segala kenikmatan yang akan didapat oleh orang beriman di surga. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, maka ketika manusia itu di surga akan dihidangkan berbagai macam buah-buahan, apapun yang mereka pilih. Wa lahmi mimma yashtahun, semua jenis daging ada di situ. Yang tak terbayang ketika di dunia terbayang di situ, ada di situ. Wa hurun in, ada pelayan-pelayan yang diciptakan oleh Allah yang tak sama dengan manusia, yaitu bidadari dan bidadara di dalam surga. Semua itu jazaa'an bima kanu ya'malun, adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat ketika di dunia. Jadi ilustrasinya begini Bapak Ibu, ketika kita di dunia solat, puasa, zakat, haji, ikut majlis, semua kebaikan yang kita buat itu bentuknya abstrak. Abstrak maknanya gak kelihatan. Yang kita tampak saat ini dari ibadah yang kita lakukan itu lelah, capek, penat. Itu saja yang tampak. Habis sholat maghrib, sholat isya, tarawih pula 11 rakaat, habis itu tadarus, itu balasannya gak kelihatan. Karena memang di dunia ini semua berbentuk abstrak. Begitu juga dengan perbuatan buruk, abstrak, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu meninggalkan dunia ini, proses menuju ke alam barzakh, maka yang abstrak tadi, yang tidak kelihatan tadi, saat itu nyata di mata manusia. Pembahasan kita sebelum ini proses ketika roh akan diambil oleh Allah. Ketika roh itu akan diambil oleh Allah, maka yang abstrak-abstrak tadi menjadi nyata. Imam Ibn Katsir ketika beliau menafsirkan surah Al-Mulk, dan ulama-ulama yang lain ketika menafsirkan hadis yang berbunyi yasma'ul mayyita thalathatun, yang mengikuti mayit ke alam kubur itu 3. Yasma'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang ikut menghantar keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayaji asnani, hartanya, keluarganya akan pulang. Tak ada satupun yang ikut bersama orang tersebut. Bahkan kalaupun ada gigi emas dia punya, itu dicopot gitu. Kalau ada cincin dia punya, ditinggalin. Begitulah ilustrasi yang sampai oleh Nabi. Fayarji asnani, pulang semua. Kacamata dibawa, tinggal juga. Baju tinggal semua. Yang dibawa hanya 2 helai kain itu kain kafan tadi. Tongkat apa ini yang macam naga di kepalanya? Dibawa. Tadi pas saya sholat, pas depan saya Pak, nah ini tongkat macam nangkap saya. Itu pun tinggal. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, maka yang bersama dia itu ada amal tadi. Nah di dunia kan tak nampak.
ketika seseorang itu dimandikan, yaitu ketika kita sudah meninggal dan dimandikan, diurus oleh keluarga kita, ternyata amal itu melihat bagaimana jenazah ini diperlakukan. Maka disitulah orang yang memandikan tadi dituntut untuk berlaku baik, berlaku lemah lembut kepada jenazah, mengusap tangannya dengan lembut, kemudian menyiram air ke hidungnya dengan lembut, dengan tenang. Karena terkadang ada orang mandikan jenazah itu, selang itu kemudian ketika menggosoknya itu, ketika mengencet perutnya, dipencet dengan kuat, jenazah itu merasakan kesakitan, menjerit, dan itu disaksikan oleh amal-amal tadi. Karena amal itu ketika orang meninggal dia ikut. Dalam riwayat yang panjang Rasulullah bersabda, wa ya'ti rajulun hasanul wajhi, datang orang yang wajahnya begitu indah, wa hasanus thiyabi, pakaiannya begitu bagus, wa tayyibur rihi, dan aromanya begitu wangi. Maka kata orang ini kepada jenazah tadi, abshir, berbahagialah engkau wahai si mayit, hadza yaumuka alladzi kuntu tu'ad, inilah hari di mana yang dijanjikan untukmu. Lalu kemudian orang yang meninggal tadi bertanya, man anta, kamu siapa? Maka dijawab oleh orang yang ditanya tadi, ana amaluka salih, saya adalah amal baik. Lalu si jenazah itu bertanya lagi, amal yang mana? Salah satu yang menjawab ketika itu adalah amalan bacaan Al-Qur'annya. Itu salah satu. Inna hadzal Qur'ana ya'ti sahibahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an yang dilafazkan, yang dilantunkan seorang, akan datang kepadanya sebagai sahabat, sahibahu, hina yanshaqqu anhu qabruhu, ketika kuburnya terbelah, karrajul syahib, seperti seorang laki-laki yang berwajah putih. Maka kita pun bertanya, man anta, kamu siapa? Hal ta'rifuni, apakah kamu tahu saya? Ma'arifuka, saya tak tahu. Kamu siapa? Karena ketika di dunia tak nampak. Bapak ibu keluarkan 10.000, 20.000, 100.000 misalnya. Semua yang kita lakukan di dunia itu abstrak, tidak pernah terlihat. Jadi yang buat kita yakin itu apa? Karena balasan tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Waqiah, jazaa'am bima kanu ya'malun, itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Maka lanjutan ayat itu Allah katakan di dalam surga, wa fakihatin katsirah, buah-buahannya begitu banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, buahnya itu tak pernah berhenti berbuah. Kalau Pak Ketua Masjid punya kebun sawit, dia ada juga berhenti berbuah. Tapi kalau di surga, la maqtu'ah, tak pernah berhenti, wa la mamnu'ah, dan tak dilarang untuk diambil. Kalau di dunia jangan coba-coba ambil buah mangga orang, masuk polsek habis itu. Tapi ketika di surga, la maqtu'ah, la mamnu'ah, tidak terhalang bagi siapapun untuk mengambilnya. Maka ternyata ketika orang itu setelah meninggalkan dunia tadi, datanglah banyak bentuk makhluk yang senantiasa membantu orang tersebut. Maka inilah yang dilihat oleh manusia ketika dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam barzah. Inilah pembahasan kita terakhir, yaitu tentang proses ketika roh akan berpisah dari diri manusia, dari tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Jumu'ah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya.
Apa maknanya lari daripadanya? Apakah ada manusia yang bisa lari dari kematian? Tidak ada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun engkau berlindung di dalam benteng yang kokoh sekalipun, takkan mampu satu lari. Lalu apa makna ayat ini? Apakah ayat itu berbohong kepada kita? Manusia lari daripada kematian. Kata para ulama, manusia kebanyakan tidak mau berbicara tentang kematian. Jadi kalau sudah bicara mati, tak usah Ustaz bicara mati. Lama lagi saya hidup nih. Ustaz ini kalau bicara mati, bawaan saya mati aja. Begini ilustrasinya Bapak Ibu. Ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kita mempelajari dulu tentang bagaimana Ramadan itu menjadi berkah bagi hidup kita. Bagaimana Ramadan nanti tidak sia-sia. Kita pelajarilah sedemikian rupa. Ketika orang akan berbagi waris misalnya, belum berarti dia dibagi ketika itu, dipelajarinya dahulu. Apa nanti yang akan berlaku? Apa nanti yang akan lakukan? Begitu juga dengan orang yang akan berangkat haji dan umroh, dia menasik terlebih dahulu, dipelajarinya ilmu-ilmu tentang ibadah yang dia akan tempuh, yang akan dia lakukan setelah dia sampai ke tempat tersebut. Begitu juga dengan pembahasan tentang kematian. Bukan berarti setelah kita membahas kita mati, menjelaskan kepada kita bahwasanya seperti apa nanti perjalanan hidup. Maka banyak manusia yang tak mau berbicara tentang perkara kematian ini. Maka kata Allah, fa innahu mulaqikum, kan, tetapi dia akan pasti mendatangimu. Nah, setelah roh itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh itu satu ya Bapak Ibu ya dari kita. Bukan dua, bukan tiga, apalagi sampai banyak, satu. Roh itu hanya satu, jatahnya untuk satu tubuh. Dan roh itu tidak seperti keyakinan Aristoteles, Anaximenes, Plato. Apa kata mereka tentang roh? Kalau manusia itu meninggal, maka roh yang baik dari orang yang baik itu berpindah ke hewan yang baik. Kalau orang yang jahat, roh itu berpindah ke hewan yang buruk. Maka nanti setelah lahir lagi satu manusia, maka roh itu yang orang baik tadi dimasukkan lagi ke dalam tubuh orang yang baik. Itu keyakinan Pythagoras. Kalau Bapak Ibu pernah kaji filsafat, pembaca buku filsafat, begitulah keyakinan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak demikian. Ketika roh itu dicabut, fa innahu mulaqikum, dia pasti akan datang kepadamu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan bertemu dengan yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Siapa ini maksud? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selama hidup di dunia ini tak pernah bertemu dengan siapa pencipta kita. Tak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia, perkara yang paling pertama kita lakukan, yang kita lalui adalah bertemu terlebih dahulu kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kira-kira untuk apa kita bertemu dengan dia? Ujung ayat dikatakan summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian untuk mengkonfirmasi. Itu bahasa kitanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya memberitakan. Kalau memberitakan nggak begitu akrab dengan bahasa kita. Tapi kalau sebut konfirmasi, cepat dipahami. Apa makna konfirmasi? Kamu dulu betul bersedekah di hari itu, betul kamu lakukan. Dikonfirmasi. Ya, benar. Kamu waktu itu ikut di majlis. Konfirmasi, tengok lagi. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terus begitu dikonfirmasi. Kamu betul bertasbih ketika itu. Kamu dulu ketika di dunia pada umur 56 tahun betul sudah pensiun. Ini nyinggung saya nih, kata Pak Ilyas.
Iya, saya sudah pensiun. Bukan umur 56 malaikat, umur 80. 80. Umur 60. Betul? Betul. Habis itu kamu kemana? Alhamdulillah, saya buka rumah tahfiz. Konfirmasi itu, Pak. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dikonfirmasi ketika akan bertemu dengan Allah. Ada perbuatan kita yang buruk, rupanya sudah bertobat. Ini kamu pernah lakukan? Ya, saya lakukan. Tapi nampaknya sudah ada tip X-nya ini. Sudah dicoret. Taubat. Jadi orang yang taubat habis sudah. At-taibu min dzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan buruknya seperti orang yang tidak berdosa. Tapi ia betul-betul taubat, bukan taubat sambal lado. Makin pode makin dimakan. Taubat ambu makan sambal lado. Oh, pode kata dia. Rupanya besok diulang lagi. SS. Apa SS Ustaz? Serba sambal. Lauk sambal semua. Pedas tapi besok dia ulang lagi. Betul kamu lakukan ini? Ternyata satu persatu selama hidup manusia itu dikonfirmasi oleh malaikat tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah ditip X, ada yang sudah dihapus. Karena ketika itu datang hidayah, bertobat dia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan taubat yang sebenarnya, asa ayu kafir. Mudah-mudahan Allah menutupi. Tadi kan dia tetap ada. Tapi kan sudah ditutupi dengan taubat tadi, asa ayu kafir ankum sayyiatikum, keburukan-keburukan kamu. Jadi kafaru yukafiru itu artinya menutup. Allah makaffir anna sayyiatina, ya Allah kafirkanlah keburukan-keburukan kami. Maknanya tutuplah keburukan-keburukan kami. Nah, sehingga kita tak malu bertemu satu dengan yang lain. Saya punya aib, setiap kita punya aib, tapi Allah tutup aib kita. Mudah-mudahan ditutup untuk selama-lamanya, sehingga ketika dikonfirmasi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada lagi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dosa yang kita buat ketika hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis. Hadis ini juga ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar di juz yang ke-30, ketika beliau menafsirkan ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi satu hadis, ada satu riwayat dari Imam Ahmad, ada riwayat dari Abu Ya'la. Idza balagha arba'ina sanatan, apabila seorang memasuki umur 40, khaffafallahu anhu hisabahu, maka Allah ringankan hisabnya. Apa maknanya ringankan hisabnya? Orang itu direzekikan, dimudahkan untuk berbuat baik. Karena pada umumnya orang itu kalau sudah berumur di atas 40 masuk 50, itu sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Bukan tak bisa, sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Bahkan orang ketika masuk umur 40, dulu ketika muda, jangankan untuk singgah ke masjid, bantu masjid pun tak mau. Segitulah dia awamnya, jahilnya ketika itu. Masuk umur 40, terbesit di hatinya, ini kapan saya persiapkan diri saya? Saya tahu perjalanan panjang itu khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Kalau saya dikit bekal atau bekal tak cukup untuk melakukan perjalanan panjang ini, apa yang akan terjadi? Fa idza balagha sittina sana, ketika orang itu sampai umur 60, razaqallahu al-inabata ilai, maka Allah rezekikan kepadanya untuk bertaubat kepadanya, untuk kembali kepadanya. Al-inabah maknanya at-taubah, untuk kembali kepadanya. Maka orang yang masuk umur 60 itu rata-rata sudah mulai kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu tak jalan apa yang ditempuhnya,
banyak jalan yang dilaluinya. Masuk umur 60, maka Allah rezekikan untuk bertobat kepadanya. Masuk umur 70, umur 80, umur 90, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza balagha tis'ina sanatan, apabila memasuki umur di atas itu 70, 80, 90, fahuwa asirullahu fil ardi, maka orang itu menjadi tawanan Allah di muka bumi. Kenapa disebut tawanan? Tak bisa ke mana-mana lagi, Pak. Dulu kaki kuat, kencang berlari, pemain bola. Sehari itu bisa berjalan dia 10 kilo. Kemana-mana dia pengen ikut. Pergi ke Swiss, pergi ke Inggris, pergi ke Manchester, pergi Barcelona. Ada Piala Dunia di Qatar, sampai ke sana. Kaki kuat. Masuk umur 90, jangankan untuk itu, dia ajak belanja sama anaknya. Mah, Bu, yuk kita belanja yuk. Pergi jalan kau. Aku tak ada nafsu lagi untuk belanja. Maknanya apa? Maka orang itu di dalam tawanan Allah, dan itu adalah salah satu keistimewaan orang yang diberi umur panjang. Oh, luar biasa ini Bapak Ibu. Saya teringat satu hadis Nabi. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah pakai hamba itu. Jadi kata yang digunakan kata pakai. Ini maknanya baik. Karena kalau kita bekerja dengan orang, kita dipakai oleh orang itu pertanda baik. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Ini apa tandanya dari saya ini? Saya ini sedang dipakai oleh Allah atau bukan? Karena saya tak pernah bertemu dengan Allah. Saya tak pernah berjumpa dengan Allah. Apa tandanya saya dipakai oleh Allah? Kata Rasulullah, liyuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Orang itu diberinya taufik, dimudahkannya untuk beramal sebelum Allah memanggilnya. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, manusia datang ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci. Betul atau salah? Betul. Karena hadisnya jelas, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke manusia ini fitrah bersih. Dalam diri manusia ada 3 unsur. Unsur jasad, unsur roh, dan jiwa. Jiwa ini namanya nafs. Setiap anak yang lahir jiwanya bersih, tak ada noda, tak ada kotoran sedikit pun, tak ada bintik hitam sedikit pun. Lalu kemudian anak ini tumbuh besar, dewasa, berjalan, bertemu, berinteraksi dengan orang lain, terwarnailah dia. Tergantung warnanya. Berkawan dengan orang yang baik, warnanya baik. Tapi berkawan orang yang tak baik, warna-warni dalam diri dia itu. Maka Allah tahu manusia itu banyak melakukan dosa. Karena dalam diri kita ini, inna nafsala ammaratu bisu', ada dalam diri manusia itu potensi untuk melakukan keburukan. Setiap manusia itu punya potensi untuk melakukan keburukan. Maka disitulah dia berperang antara hawa nafsu, antara iman. Yang dipengaruhi dari jiwa. Maka Allah tak ingin hambanya yang baik itu meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh dengan catatan yang hitam tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi memberikan satu amalan. Nah, amalan inilah yang Bapak Ibu bisa amalkan, bisa lakukan ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, yaitu membaca doa khusus sebelum tidur. Ini doa-doa khusus ini. Riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka", apabila engkau akan tidur, "fatawadda wudu'aka lis-shalah", maka wudu'lah engkau seperti wudu akan solat. "Summa qul", kemudian ucapkan. 5 yang kita ucapkan. Apabila diucapkan yang lama ini, kata Rasulullah SAW, fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat pada malam itu, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Sama Pak.
Tadi kita lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah artinya bersih, suci. Maka ketika kita akan meninggal, dilakukan amalan itu. Atau ketika kita akan tidur, dan tidur kita itu menyebabkan kematian. Karena orang yang tidur itu disebut orang yang mati, tapi mati kecil. Itu sebabnya ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Jadi kalau ada orang yang tertidur saat ini, berarti dia sedang mati kecil. Mati kecil cukuplah di rumah saja. Ya, sampai di masjid dapat dinding dah mati kecil. Sampai di kantor asal terduduk dia mati. Mati kecil. Dan ternyata tidur kita itu, Bapak Ibu, tak ada jaminan kita bangun. Tak ada jaminan. Ayah saya tidur langsung meninggal. Bayangkan kalau sebelum tidur itu kita baca doa yang lima tadi. Apa doa Ustaz? Ustaz tadi sebut lagi, belum juga dibacakan. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ini yang pertama. Pernah dengar doa ini? Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Nanti saya kirimlah doa ini ke Pak Ketua ya. Dan doa itu di print, dibaca sebelum tidur. Baik, saya baca dulu secara sempurna. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Alima. Saya ulang lagi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Ini kapan kita baca? Sebelum tidur tadi. Kalau selama ini kita baca doa Bismikallahumma ahya wa amut, itu sudah benar. Tapi doa yang barusan saya sampaikan itu doa khusus, doa yang dibaca sebelum tidur. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Banyak urusan kita, Pak, tak terpikirkan. Kalau Pak Ahmad di DPR RI, lebih banyak yang dia pikirkan daripada yang saya pikirkan. Pak Lukman jauh sana sampai ke Berlin pemikirannya. Walaupun jasanya ada sini, pikirnya sampai ke Berlin. Saya nggak kenal yang lainnya. Kalau Pak sesuai dengan pecinya lah, tinggi. TGB. Tuan Guru Bakhtiar. Kalau toga tungkik itu dipukul ke Sungai Siak, tu belah Sungai Siak tu. Masya Allah, banyak sekali. Maka ketika kita tidur tak mungkin terpikirkan. Maka ketika ya Allah, itu sawit saya itu tak mungkin bisa hamba pikirkan. Itu ruko saya, itu tuh anak saya itu yang jauh, saya tak mampu untuk menjaganya. Wa fawwadtu amri ilaika, maka segala urusanku aku limpahkan kepadamu ya Allah. Wa alja'tu zuhri ilaika, aku sandarkan punggungku ini kepadamu ya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, padahal kita menyandarkannya ke bantal, ke kasur, ke dinding. Tapi jangan sekarang baca doa itu, nanti malam ketika akan tidur. Ini di sini pula dicari dinding, Allahumma aslamtu, langsung tertidur nih. Aku sandarkan punggungku ini kepadamu. Apa maknanya? Ada ulama mengatakan tukang sihir, tukang santet, paranormal itu bekerja ketika manusia sedang tidur. Karena saat itu kita sedang lalai, tak ada yang bisa membentengi diri kita. Kalau saat ini Bapak Ibu berzikir, Bapak Ibu ingat Allah saja, itu tak mempan itu sihir. Tapi ketika tidur, jangankan sihir, lokalonya lewat pun tak bisa. Digigitnya semposan.
Begitu lemahnya manusia ketika tidur. Apalagi sudah capek, terbaring, itu tak tahu apa-apa lagi. Iya, itulah kita baca ya. Aku sandarkan punggung kepadamu dalam keadaan harap dan cemas, raghbatan wa rahbatan. Kenapa disebut harap? Karena kita berharap kembali dihidupkan, dikembalikan roh kita. Ketika orang itu tidur, rohnya tidak bersama dia. Ini kata ulama. Makanya orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal bisa bertemu di alam mimpi. Siapa yang bertemu? Roh tadi. Bapak ibu tidur, kemudian dalam tidur itu bertemu dengan ayahnya. Ayah saya itu di bawah tempat yang indah sekali. Itu benar atau tidak? Itu benar itu bapak ibu. Nanti tengok sampai di rumah, buka surat Az-Zumar 42. Itu dalilnya. Az-Zumar 42. Pak Ustaz, saya tidur Ustaz. Ya, malamnya itu saya berwudu, saya sholat, saya zikir. Lalu kemudian saya bertemu dengan ayah saya, bertemu dengan ibu saya. Dibawanya saya ke tempat yang hijau. Kenapa disebut hijau? Karena dalam doa kita saat mendoakan orang meninggal, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya ini taman daripada taman surga. Taman itu hijau. Kemudian wa yakunu qabruhu hadara, kuburnya itu menjadi hijau. Itu gambaran nanti ketika akan di surga penuh dengan kehijau-hijauan. Macam topi Pak Haji itulah, hijau. Ini Pak Haji terus nampaknya kena. Banyak contoh, banyak pahala dia. Asalnya asal hijau. Hijau, memang begitu hijau. Tapi ini bersanad. Bersanad, alhamdulillah. Memang hijau. Bertemu dalam mimpinya, saya dibawa oleh ayah saya itu ke tempat ini Ustaz. Lalu kemudian kata dia, kalau kamu berbuat baik di sini tempat nanti. Nak, kalau kamu berbuat buruk ini tempatmu. Apa maknanya Ustaz? Tengok nanti surat Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Makna ayat ini bahwasanya Allah pertemukan roh orang yang hidup dengan roh orang yang sudah meninggal di alam mimpi. Az-Zumar 42. Jadi tidaklah cerita orang tua kita itu cerita khurafat itu Ustaz. Khurafat itu tak ada dalilnya. Itu apa tak ada dalil itu apa istilahnya? Bid'ah gitu. Itu bukan, itu ada dalilnya di Al-Quran. Ada dua Al-Quran menceritakan itu. Maka diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan ayat ini oleh Ali bin Abi Thalib bahwa roh orang yang hidup dengan roh orang meninggal itu dapat bertemu. Kemudian lahirlah buku yang berjudul Roh, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika Rabi'atul Al-Adawiyah meninggal, dia punya sahabat karib ketika di dunia, akrab dengan dia. Akrab betul, kemana-mana berdua. Kemudian kalau zaman sekarang ya pengajian lah. Saya di mana-mana, Pak Haji ini ada pula di mana-mana. Saya dulu yakin ya. Jadi materi saya mesti update. Kalau sama materinya besok tak datang lagi dia. Itu sampai ke Ustaz tu. Kemudian lain materinya Pak ya. Pak Lukman juga sering nampak. Jadi harus baru materinya. Kalau yang lain adalah beberapa orang. Nah, ketika orang itu meninggal, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka Rabi'atul Al-Adawiyah tadi bertemu dengan kawannya. Kawannya masih hidup, dia sudah meninggal. Kemudian dia bertemu, "Wahai Rabi'atul Al-Adawiyah, kenapa pakaianmu begitu bagus? Kenapa pakaianmu begitu indah? Dulu engkau dimakamkan tidak seperti ini." Kata dia, "Jazaa'an bima kanu ya'malun." Ini adalah balasan dari apa yang aku buat di dunia. Bahkan ada yang lebih bagus daripada saya ini. Ada orang-orang yang banyak amalnya. Amalan yang mengubah baju saya ini adalah amalan istighfar. Bayangkan Bapak Ibu, istighfar saya amal astagfirullah, 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 dapat seperti itu. Apalagi lebih banyak daripada itu. Ini cerita, bukan berarti cerita khurafat, karena sejalan dengan hadis Nabi tadi. Wa ya'ti rajulun, datang orang
bagus bajunya, bagus wajahnya, aromanya wangi. Maka berlaku kepada Rabi'atul Al-Adawiyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak sekali menceritakan tentang pertemuan-pertemuan roh orang yang telah meninggal di alam mimpi. Kita pun juga demikian. Maka ketika kita membaca doa tadi, raghbatan wa rahbatan, ya Allah, aku takut kalau engkau tak kembalikan lagi rohku ini. Raghbatan, aku ingin ketika engkau kembalikan roh aku itu, aku menambah amal ibadah. Bismika wada'tu janbi in amsakta nafsi, andai engkau tahan ruhku itu, farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, andai engkau lepaskan, artinya dikembalikan lagi ke tubuh kita, hidup lagi kita habis itu, fahfazha, maka jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini 3. Yang keempat apa? Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta, ya Allah, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, Al-Qur'anul Karim. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabi yang engkau utus. Ada yang hafal? Kalau hafal langsung saya kasih hadiah. Saya ulang lagi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika. Allahumma amantu. Amantu itu artinya bukan aman, amantu lah itu. Amantu, aku beriman. Amantu bi kitabika, di kitabmu yang kau turunkan, wa bi nabiyyika, dan nabi yang kau utus. Fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat pada malam itu, fa anta alal fitrah, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Waja'alhunna, jadikanlah akhir dari ucapanmu, akhir ma tatakallamu bihi, doa ini. Ini jelas Pak, bukan tafsiran, betul-betul teksnya bunyi begitu. Rasul anjurkan kepada kita untuk membaca doa ini setiap kali kita akan tidur. Tapi tidur malam ya Bapak Ibu, jangan pergi kantor baca doa ini. Kenapa baca doa? Ustaz kemarin ajarkan, ketika nanti di majlis sampai subuh, tadi ibu-ibu mulai bangun jam 3, ngantuk sekali, kemudian ambilnya tiang, pas pula di bawah AC, udah. Kenapa ibu tidur? Ya, saya mengamalkan doa Ustaz. Jangan di sini, nanti apa tuh udah diamalkan nampaknya. Tak tenang sekali dia. Alhamdulillah. Nanti ya Pak, ya sabar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan kita pada pagi ini, yaitu tentang masih berkaitan tentang roh. Kemana roh itu ketika kita tidur, dan apa yang dilakukan oleh roh itu setelah kita meninggal, dan apa saja yang dikonfirmasi oleh Allah ketika roh itu bertemu dengan penciptanya. Ini belum sampai lagi ke alam barzakh, proses tanya jawab, investigasi, itulah bahasa kitanya. Penyidik belum datang Pak, penyidik malaikat maksudnya. Malaikat mungkar nakir itu penyidik kalau bahasa kitanya. Ditanya satu persatu nanti, kamu buat ini, itu diperbarui lagi. Tapi sebelum itu dikonfirmasi dulu tadi yang di atas. Kalau orang yang baik yang meninggal, maka langsung bertemu dengan Allah, dan Allah katakan, fata'udu ruhuhu ila jasadihi, kembalikanlah ruh orang ini ke jasadnya. Baru nanti terjadi tanya jawab di alam barzakh. Maka penentu di alam barzakh itu adalah di malam pertama. Pada malam pertama Pak, bukan hanya menikah saja malam pertama. Malam pertama ini penentu untuk malam berikutnya. Kita mau pergi jauh, pergi ke Paris, pergi ke Mekah. Hari pertama itu adalah hari yang penentu. Kalau berkesan di hari pertama itu, besok-besoknya akan berkesan. Berkesan sekali. Tapi coba di hari pertama itu, hotel tak dapat, makan tak sesuai, kemudian pelayanannya kasar pula, pasti mengeluh, ini kok begini nih.
di pertemuan pertama itu sangat berkesan sekali, itu di dunia. Maka kesan di malam pertama di alam barzah itu sangat berkesan. Sebenarnya seperti apa di malam pertama kita di alam barzah? Macam pengantin baru, betul. Ada nggak dalilnya Ustaz? Oh, kita harus pakai dalil. Semua pakai dalil. Tapi apakah seperti pengantin baru di dunia ini? Itu belum lagi. Oh, lebih indah daripada itu, Pak. Jadi bagaimana? Seperti apa? Tunggu episode ketiga. Episode selanjutnya yang tak datang tak dapat episode itu. Karena episode kita tuh bersambung-sambung. Betul Pak Ketua? Baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.